Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah dengan judul Meneladani Kisah Gadis Penjual Susu. Adapun yang saya jadikan rujukan adalah dari link yang ada di bawah ini. Nah, langsung saja kisah ini ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana ada seorang ibu dan putrinya yang pekerjaan sehari-harinya ini adalah menjual susu. Pada malam hari, sang ibu berkata kepada putrinya, campurkan susu murni ini dengan air agar jumlahnya lebih banyak. Kita akan dapat untung lebih banyak juga. Dengan wajah kaget, putri berkata, jangan Bu, Khalifah Umar melarang itu. Sang ibu berkata lagi, Khalifah Umar tidak akan melihat kita. Sontak ibu sang putri spontan menjawab, memang Khalifah tidak melihat kita, tapi Allah melihat perbuatan kita. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, Khalifah Umar yang sedang berkeliling mengontrol mendengar hal tersebut. Sekedar informasi, Khalifah Umar pada saat masa jabatannya sering melakukan belusukan. Namun, tidak seperti belusukan yang sekarang. Belusukan ini lebih ke berkeliling tanpa dipengetahui oleh orang lain atau bisa dibilang menyamar. Nah, pada saat mendengar ucapan gadis tersebut, sang khalifah bergetar dan memuji kejujuran perilaku gadis itu. Nah, dari kisah-kisah tersebut juga terdapat pada lingkungan kita atau pemerintahan kita, entah di bidang perdagangan atau pemerintahan, di mana ada orang yang membuat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Seperti misalnya contoh, mereka menyedikitkan daging pada pembuatan bakso atau membuat bakso menggunakan barang-barang yang terdapat banyak mudorot di dalamnya. Dari kisah tersebut, kita bisa meneladani tentang yang adanya sifat ihsan. Nah, ihsan, apa itu ihsan? Ihsan ini ialah kita beribadah seolah-olah benar-benar sedang menghadap dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita tidak sanggup, maka kita bisa beribadah seolah-olah kalau Allah Subhanahu wa taala telah melihat kita. Nah, berbuat ihsan ini artinya kita harus merasa diawasi oleh Allah sehingga kita takut untuk berbuat keburukan atau larangannya, di mana nanti kita akan bisa menemukan yang disebut dengan apa itu takwa itu sendiri. Nah, untuk ihsan ini terdapat beberapa golongan. Ada tiga, yang pertama ada tingkat musyahadah. Ini adalah golongan orang-orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa, melihat, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah muraqabah, rogi bayar kobu, dekat. Ini adalah golongan orang-orang yang melakukan ibadah, mereka merasa selalu gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga ada tingkatan ihsan paling rendah, di mana golongan orang yang beribadah bagaikan seorang pedagang. Apa yang dilakukan dalam ibadahnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Dari golongan tersebut, kita tidak bisa memaklumi bahwa hal tersebut merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita melakukan ihsan, maka kita akan menegakkan sebuah fondasi Islam, yakni yang Islam dibangun oleh tiga. Ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, ihsan adalah sebagai salah satunya. Kemudian
kalau kita melakukan kegiatan kita sehari-hari seperti berdagang yang sesuai oleh iman, yang sesuai oleh Islam atau fikih, kemudian dibarengi oleh iman kita yang berupa akidah tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan yang sebagainya, dan juga kita sempurnakan dengan tauhid yang dasarnya ada ihsan, maka kita telah menegakkan dasar-dasar dari Islam. Dan juga kita telah meneladani dari rukun iman yang pertama, yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari hal tersebut, maka kita akan merasa ikhlas dalam melakukan sesuatu dan tidak akan berusaha untuk mencuranginya atau ingin mengharapkan keuntungan dari duniawi dan menjual akhirat demi kesenangan semata-mata. Cukup dari itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.